Pemirsa, sebelumnya perbuatan tercela ini terjadi pada Minggu malam 11 Oktober lalu. Korban yang meminta bantuan ke pacar karena motornya mogok kehabisan bensin justru diperdaya oleh sang pujaan hati. Jalan Setiabudi Panarukan, Buleleng, Bali ini menjadi saksi bisu awal mula terjadinya pemerkosaan seorang gadis 12 tahun yang masih duduk di bangku SMP pada 11 Oktober lalu. Korban yang baru pulang belajar bersama menghubungi satu pelaku yang merupakan pacarnya untuk membelikan bensin lantaran motor yang digunakannya mogok kehabisan bensin. Namun pelaku yang datang tidak membawa bensin, melainkan mengajak korban ke rumah teman pelaku. Di rumah ini korban diperkosa oleh pacar dan dua temannya. Korban disekap semalam dan kembali diperkosa pada esok harinya. Namun penderitaan korban tidak sampai di situ. Dirinya dibawa dan diperdaya oleh pelaku lain yang berpura-pura akan mengambil motor dan mengantar pulang, namun justru kembali diperkosa. Total pemerkosaan oleh 10 lelaki ini terjadi di 5 tempat berbeda. Akibat perbuatan keji 10 lelaki ini, korban yang memiliki keterbelakangan mental kini harus mendapatkan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Karena si anak ini masih berusia 12 tahun, kewajiban kami memberikan pendampingan pada saat si anak dan keluarga ini melakukan pelaporan. Kemudian kita memberikan bimbingan konseling dan akhirnya merujuk ke psikolog kami di P2 TP2A. 10 pelaku kini telah ditetapkan menjadi tersangka dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan tercelanya di meja hijau pengadilan. 3 telah mendekam di sel tahanan Polres Buleleng dan 7 yang masih di bawah umur tidak ditahan. Pemerkosaan yang melibatkan 7 anak di bawah umur sebagai pelaku di Buleleng, Bali sangat memprihatinkan. Menurut Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, para pelaku yang masih di bawah umur harus mendapat perlakuan hukum yang tepat karena mereka sesungguhnya merupakan korban dari lingkungan dan salah pergaulan. Meskipun ya ini tentu kejahatan yang sulit untuk dimaafkan, tetapi karena pelakunya anak, sesungguhnya anak pelaku juga adalah anak korban karena mereka juga mungkin mendapatkan pengaruh dari lingkungan yang kurang baik, pengasuhannya juga yang kurang baik, sehingga tetap berlaku dengan sistem peradilan pidana anak. Pelaku yang masih berusia anak tentu menjalani proses hukum dengan perlindungan dan upaya-upaya restoratif justice atau pemulihan berdasarkan keadilan hukum. Ini menjadi hal yang penting agar mereka ke depan mendapatkan rehabilitasi yang baik. Kalaupun menjalani proses pidana juga dengan kaidah sistem peradilan pidana anak, dan kemudian nantinya mereka juga bisa pulih seperti sedia kala sebagaimana prinsip peradilan restoratif justice ya, memulihkan mereka. Nah, tentu mereka juga tetap harus didukung agar masa depannya berjalan dengan baik pelaku ini, kemudian sampai kembali ke reintegrasi dengan masyarakat dan keluarganya kembali setelah menjalani proses pidana.